Korban dan LAS sudah lama saling mengenal lewat chatting melalui aplikasi Tinder, ujar Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana di kantornya pada Kamis 17 September 2020. Nana menjelaskan dari komunikasi di Tinder itu, korban dan LAS sepakat bertemu di sebuah apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mereka menyewa apartemen tersebut dari tanggal 7 sampai 12 September 2020. Sekitar tanggal 9 September 2020, masuk ke apartemen tersebut, kata Nana. Nana mengatakan sebelum masuk ke apartemen bersama korban, LAS telah melakukan komunikasi dan rencana pembunuhan dengan DAF sebelumnya. Saat korban dan LAS masuk ke unit apartemen, tersangka DAF sudah berada di dalam terlebih dahulu. Dia bersembunyi di kamar mandi apartemen dengan menyiapkan batu bata dan pisau. Nana menuturkan, korban dan LAS lantas masuk ke unit apartemen. Mereka sempat mengobrol dan melakukan hubungan badan. Kemudian secara diam-diam, DAF muncul dari kamar mandi dan menyerang korban. Langsung mempukulkan ke kepalanya sebanyak 3 kali dan melakukan penusukan 7 kali, kata Nana. Setelah korban meninggal karena pukulan dan tusukan itu, tersangka menyeretnya ke kamar mandi. LAS dan DAF kemudian turun dari apartemen untuk membeli golok, gergaji, cat tembok, dan kain spray. Mereka lantas melakukan mutilasi menjadi 11 bagian. Bagian tubuh korban dimasukkan ke dalam kresek dan disimpan ke dalam 2 koper dan 1 ransel, kata Nana. Setelah itu, potongan di tubuh korban dibawa tersangka ke unit apartemen di Kalibata City, lantai 16. Menurut Nana, kedua tersangka lantas menguras habis rekening korban. Tersangka tersebut sudah mengetahui bahwa korban merupakan orang berada. Mereka membeli logam mulia, motor Yamaha NMAX, dan menyewa rumah di Cimanggis yang akan digunakan untuk mengubur korban, yang dilansir dari tempo.com. Pembahasan kasus dan pasal yang dilanggar. Bab 19 pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tindakan yang sesuai adalah pelaku telah merampas nyawa secara sengaja. Pasal 339 KUHP yang berbunyi, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal ini, tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tindakan sesuai adalah pelaku telah melakukan pembunuhan dan diikuti atau didahului oleh tindakan pidana lain demi mempermudah pelaksanaan atau melepaskan diri sendiri maupun orang lain. Pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tindakan yang sesuai adalah pelaku melakukan pembunuhan secara terencana dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Pasal 365 yang berbunyi, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Tindakan yang sesuai adalah pelaku melakukan pembunuhan untuk merampas harta korban.